Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid dimanapun Anda berada, ini kita lagi di Palembang ya. Backgroundnya tembok Palembang. Kita lagi makan nih di samping Ampera ya, ketemu dengan Masya Allah Ustadz luar biasa dari Tegal. Sudah kelihatan bajunya Paskas. Wah, ini udah pasti tahulah utusan siapa gitu ya. Ya, tadi kita ngobrol-ngobrol ya, beliau lagi ada di Palembang. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan seputar masjid. Karena masjid ini tentunya menjadi konsentrasi bagi sentra masjid yang kita pengen membangun peradaban mulai dari masjid. Nah, ini banyak yang menarik nanti tentunya dengan Ustadz yang luar biasa ini ya. Tentunya itu teman-teman. Silakan Ustadz, perkenalkan dulu terlebih dahulu. Ustadz ini siapa sih sosok yang fenomenal ini? Fenomenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala dawatinil haq bitirahu ala dinillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, ini perkenalan alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan malam ini ketemu dengan Mbah Ton. Ini sekarang kita lagi nyantai sekaligus ngomong yang mungkin agak serius banget karena kan masjid. Sebagai perkenalan ya, nama lengkap Romadianto, tapi kalau sekarang itu banyak orang memanggil bukan Ustadz karena belum merasa sebagai Ustadz. Masya Allah. Masih belajar walaupun umumnya karena risikonya orang langsing dipanggilnya Pak D. Oh, Pak D. Jadi panggilan umum Pak D Romadi atau Pak Deru, Pak D. Pak D. Ya, nah, sekarang aktivitas saya sendiri ya, ini salah satunya menjadi dapat amanah di Paskas, Komandan Paskas Tegal, tapi di selain itu juga mendapat amanah dari Sekretaris Umum atau Sekjen Mualaf Center Indonesia Pusat dan juga pendiri sekaligus ketua pembina Yayasan Gerakan Memakmurkan Masjid. Masya Allah. Sekedar itu amanah-amanah. Saya tadi tertarik dengan gerakan yang memakmurkan masjid, ya. Tapi sahabat sentra masjid, ini disclaimer. Kalau mungkin nanti pada saat dengerin ini banyak suara-suara yang aneh, ini kita lokasinya benar-benar di sampingnya Jembatan Ampera. Ini banyak orang jualan, banyak orang mencari nafkah, banyak tempat hiburan anak-anak, sehingga suaranya mungkin terlalu banyak noise. Tapi ini kita mau menyampaikan bahwasannya ngomongin masjid itu di mana aja. Ya. Karena ngomongin masjid itu bukan soal fisiknya, tapi soal fungsi dan kontribusi. Nah, itu kalau kata Pak Kos tadi ada besi dan kontribusi. Ya, fungsi dan kontribusi. Ya. Jadi kalau saya bilang masjid itu adalah soal softwarenya, soal engine-nya. Sehingga mau dimanapun perilaku kita adalah perilaku masjid. Dari Baitullahnya, Baitul Qurannya, Baitul Malnya dan sebagainya. Itu yang mau kita sampaikan. Ini kan sentra masjid berkolaborasi dengan teman-teman baik itu Al-Falah, KMP dan sebagainya. Ini kita pengen mewujudkan lah bagaimana caranya agar masjid di Indonesia ini masjid yang bisa membuat 5 pilar itu terwujud. Nah, problemnya adalah banyak masjid yang nggak bisa diinstal terkait dengan program-program kemakmuran karena masjid itu seolah-olah itu miliknya umat. Nah, ini yang terbesit. Berarti kalau masjid miliknya umat, berarti milik kita bersama. Nah, ini statement ini menurut Ustadz atau Pak Dirman ini tepat nggak sih kira-kira itu kan? Atau jangan-jangan ada jawabannya lebih hebat itu? Itu dulu, Tat. Pertama, saya akan menjawab bahwa membahas masjid itu bukan hanya di masjid, tapi justru di mana saja, bahkan salah satu 7 golongan yang nanti di Yaumil Hisab akan dinaungi oleh Allah adalah mereka yang hatinya terpaut oleh masjid. Jadi dimanapun yang dipikirnya gimana masjid kita itu makmur. Bagaimana cara memakmurkan masjid, bagaimana masjid itu bukan hanya tempat sholat, tetapi masjid itu benar-benar berfungsi dan berkontribusi bagaimana memberikan solusi persoalan umat. Masya Allah. Nah, jadi ini tentang kita membahas masjid ya memang bukan hanya di masjid. Dan ini memang sangat dari sisi namanya, jadi kan problematikanya bukan masalah kepemilikan, tetapi masalah basic pemahaman. Ini juga bahwa masjid pada umumnya tentang definisi masjid
sebagian orang, malah mungkin jadi kebanyakan orang, masjid itu adalah tempat sholat. Bahkan gini, ada yang mendefinisikan kalau masjid adalah tempat yang sholat yang sekaligus sholat Jumat. Sedangkan yang belum buat sholat Jumat itu bukan masjid tapi musola. Musola, surau. Surau. Nah. Tapi secara bahasa gini, bagaimana ini hal yang basic bahwa masjid sesuai nama adalah tempat untuk bersujud. Tempat untuk bersujud. Dan menariknya, bersujud itu adalah perintah pertama kepada makhluk sekaligus ujian. Jadi ujian kepada makhluk itu pertama kali bukan ujian membedakan yang baik atau buruk atau apa, tapi ujian pertama kali adalah perintah bersujud. Dan ini menariknya itu kan dari menariknya bagaimana sebelum Allah menciptakan Adam, ketika menyampaikan kepada malaikat, malaikat mempertanyakan keputusan Allah yang mau menciptakan Adam ini, manusia ini, karena mereka akan berselisih, berbunuh-bunuhan, bertikai. Malaikat bertanya, ya orang tahu. Hal basic dan kelanjutannya ini yang ujian buat semua makhluk adalah sujud, yaitu sujud itu bukan tentang penyembahan saja. Bahkan sujud itu adalah perintah menundukkan ego. Jadi sujud itu untuk menundukkan ego, dan ketundukan itu karena tunduk patuh kepada perintah Allah. Jadi kata kuncinya bahwa masjid tempat bersujud, maka masjid itu harus jadi tempat bagaimana menundukkan ego untuk tunduk patuh kepada semua ketentuan Allah. Masya Allah. Semua ketentuan itu ya. Ketentuan. Jadi bagaimana kita ketika apapun kan kita semua ketika ada musibah yang paling ini kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua itu milik Allah. Termasuk kita hadir di dunia ini, semua fisik ini kan milik kita. Kita itu hanya kasih titipan. Bukan milik kita bukan dikasih kepemilikan. Titipan, bahkan ini amanah. Karena kita titipan maka dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah ini basic sama masjid, bagaimana tempat bersujud, tempat menundukkan ego yang harus tunduk pada ketentuan Allah. Maka kembali bagaimana istilah kayaknya memang umum. Masjid ini adalah milik umat, masjid ini punya masyarakat, masjid ini punya rakyat, tanpa disadari kayaknya umum biasa, tetapi ada persoalan serius. Apa itu, Sat? Soal seriusnya ketika ini milik umat, maka aturannya, tata kelolanya bukan berdasarkan aturan Allah, tapi aturan umat, aturan manusia, aturan ini jadi konsep demokrasi, kedaulatan di tangan milik umat. Individu. Ini kayaknya sederhana, tapi soal serius, bahkan soal yang basic. Bagaimana masjid tempat sujud yang harus menundukkan ego, tetapi ketika yang milik umat akhirnya justru ini ego. Dan ini juga problematika kenapa banyak masjid-masjid yang akhirnya sering berselisih, sering bertikai, karena problemnya gitu. Bahkan permasalahan perselisihan umat, masalah perperangan, masalah pertikaian, perselisihan antara suami dan istri, antar pasangan, antar kelompok, ini problematika berdasarnya adalah soal ego. Oh, Tatat. Ini supaya kita supaya ini menarik teman-teman ya. Bahwasannya perintah pertama kali itu adalah sujud ya. Dan sujud itu bukan soal kepala yang turun, tapi soal menundukkan ego, tunduk patuh kepada Allah, untuk patuh terhadap perintah-perintah Allah. Nah, memang kan menariknya, saya yakin masjid kita semua, termasuk Anda semua sekarang jadi ketua takmir ini, para pengurus masjid, itu pasti berselisih soal besok pakai kunut atau enggak. Iya. Terus soal besok mau beli TV atau enggak, pasang karpet atau enggak, kan gitu ya. Gitu tadi ya. Nah, ini teman-teman tolong didengarkan nanti sampai habis ya. Ini jangan sampai di skip videonya, karena soal ego berarti kita harus jadi makhluk seperti apa. Nah, ini kita kembali Tat. Jadi kalau masjid adalah soal tempat untuk sujud, dan di situ adalah tempat untuk apa namanya itu patuh dan menundukkan ego. Nah, bagaimana nih para pengurus-pengurus masjid yang saat ini yang kalau berdiskusi terkait dengan memakmurkan masjid, menyamankan masjid, itu selalu berantem dan mengedepankan ego. Nah, itu gimana tipsnya supaya berlandaskan atas perintah Allah, kira-kira gimana? Jadi karena bahwa masjid adalah tempat bersujud, tempat tunduk patuh pada Allah, maka agar sesuai dan masjid itu adalah milik Allah, maka tata kelolanya semua berdasarkan aturan Allah. Jadi sederhananya, bagaimana miliknya Allah? Ketika ini milik Allah, maka pertama dan utama tata kelolanya apapun,
ukurannya, tolok ukurnya adalah petunjuk Allah. Petunjuk Allah. Dan Allah sudah memberikan petunjuk kepada manusia. Al-Quran sebagai hudalinas, sebagai al-bayin, sebagai penjelasan-penjelasan, dan juga pembeda. Inilah yang rujukan utama kita. Rujukan utama dan bagaimana kita menjadikan tata kelola masjid itu menjadikan apa? Sebagaimana syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana basic kita jadikan petunjuk utama dalam mengelola masjid adalah petunjuknya Allah, dan bagaimana praktek teknisnya bagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Nah, contoh bagaimana ini mekanismenya seperti apa? Allah sudah ngasih rumusnya, kunci jawabannya. Ringkas, padat. Walaupun ini mudah diucapkan, tapi aplikasinya lumayan berat. Luar biasa berat. Lumayan berat. Yaitu saya yakin mayoritas pengurus masjid hafal ayatnya. Atau ayat 18. Inama ya'muru masajidallah. Ini menarik dari ayat ini aja. Bagaimana inama ya'muru masajidallah? Hanya artinya memang menjadi pengurus masjid yang berhasil, yang bisa memakmurkan masjid itu orang-orang spesial. Masya Allah. Tidak semua orang, dan persyaratannya itu sangat ketat. Apa itu, Tat? Ayatnya, jadi bagaimana ayatnya ya Taubah? Bagaimana pertama kali itu adalah mereka yang beriman. Yang beriman. Dan tolok ukurnya berbeda apa? Jadi kan bagaimana yang mereka beriman. Bagaimana yang beriman bukan hanya Islam. Ini kalau kita membedakan antara Islam dan kafir mungkin gampang. Islam dan non-Muslim mungkin gampang. Mau lebih mudah. Tetapi bagaimana yang kesulitan membedakan adalah bagaimana antara Islam dan yang munafik atau fasik. Allah udah ngasih petunjuknya. Jadi kembali ke petunjuk Allah. Kembali ke bagaimana pesan-pesan Rasulullah, contoh Rasulullah. Tolok ukurnya gimana untuk membedakan? Ini menariknya Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah, intisari Al-Quran, umul kitabnya dengan 7 ayat yang diulang-ulang dari intisari. Kemudian Allah buka dengan mapping kondisi manusia dengan 3 kelompok. Kelompok pertama, maka mereka orang mukmin. Ciri orang mukmin, ciri ini adalah orang yang mutakin itu adalah yang mereka totalitas menerima Al-Quran, bahkan la raiba fih, yang tidak ada sedikit pun keraguan akan kebenaran Al-Quran. Dan cirinya kalau detailnya itu di Al-Baqarah 1-5. Justru yang dengan segala ini jangan sampai kata kuncinya bagaimana nih yang 5 ayat awal itu. Kemudian yang tidak, jangan sampai yang ini kan di ayat 6-7 memang kafir, itu jelas mereka menolak secara totalitas, mereka dikasih peringatan atau tidak beri peringatan sama saja. Tapi yang dikhawatirkan ada orang-orang yang mereka merasa beriman padahal mereka nggak beriman. Ini di ayat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi mayakulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi ada segolongan manusia yang merasanya dirinya beriman kepada Allah, padahal mereka nggak beriman. Nah, ini tolok ukurnya sederhana. Dan bagaimana pesan Rasulullah? Cara screeningnya, maka pengurus masjid yang bisa memakmurkan screeningnya yang paling agar tidak ada tanda kutip kesusupan atau itu. Screeningnya Rasulullah sudah menggariskan pesan, sudah ngasih bocoran bagi orang ciri-ciri orang fasik, orang munafik adalah yang paling berat melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah. Maka ini bisa dijadikan tolok ukur. Jadi parameter menjadi pengurus masjid. Nah ini kondisi real ya, antara seharusnya dan kenyataannya. Kalau seharusnya itu bagaimana tolok ukur atau At-Taubah 18 yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan yang pada akhir, yang menunaikan zakat, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat. Walaupun bagaimana mereka yang mendirikan sholat bukan hanya, dan jangan sampai termasuk yang pendusta agama, yang mereka sholat karena riya atau melalaikan. Jadi mereka yang menegakkan sholat, yang mendirikan sholat. Kemudian dua atas zakat, bagaimana mereka ini zakat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi orang-orang yang bermental kaya. Bermental ya, bukan kaya, bermental kaya. Dan yang paling berat itu persyaratannya yang walam yasha illallah. Ini spesifik cirinya Allah udah kasih. Kunci jawabannya untuk jadi pemakmur masjid, kunci jawabannya, ciri-ciri spesifiknya sudah ada.
Dan yang paling berat, karena paling berat itu di ayat itu ada bagaimana satu-satunya makhluk di muka bumi, satu-satunya makhluk di muka bumi yang hanya takut kepada Allah itu hanya satu, yaitu ulama. Ulama. Ya, nggak ada yang lain. Artinya ketika inama ya'mar masajidallah, bahwa yang bisa memakmurkan masjid ciri-ciri seperti tadi, dan terakhir tuh ciri paling berat, menjadi pemakmur masjid itu mempersiapkan diri, menempa diri untuk menjadi ulama yang walam Allah. Karena ini banyak sebagian, karena kenapa makmur? Masih takut lapar, masih takut omongan orang, masih takut penilaian orang, yang mereka mau menegakkan aja aturan Allah nggak berani, karena masih dengerin, masih tipis kupingnya, masih tipis ya, gampang baper. Karena baper itu kan problem, baper, gampang tersinggung. Ini kan persoalan ego. Ya. Persoalan ego. Betul. Ngerasa nggak dihargai. Ini kan persoalan ego. Yang itulah menjadi sumber konflik di pengurus-pengurus masjid. Betul nggak? Nah ini semoga aja. Bagaimana kalau sederhana, ketika masjid kita menjadi pemakmur masjid, maka kembalikan ke fungsinya. Kembalikan bagaimana Allah ini masjid. Bahkan masjid itu adalah, kalau bahasa ini dari renungan, dari bacaan, masjid itu adalah selain tempat terbaik di muka bumi, masjid juga merupakan platform organisasi terbaik di muka bumi. Platform organisasi terbaik. Nggak tanggung-tanggung. Kita bisa dibuktikan. Bisa jelaskan apa buktinya kalau masjid itu platform terbaik di muka bumi. Contoh, namanya organisasi, salah satunya itu adalah visi dan misi. Nah, ini problematikanya umat, apakah umat atau pengurus masjid sudah paham bagaimana visi misi masjid berdasarkan petunjuk Allah? Ini kan yang basic, tentang pemahaman namanya, tentang pemahaman bagaimana visi misi masjid ini mau dibawa kemana, mau lewat mana, tujuannya kemana. Nah, seringkali masjid itu ketika dapat amanah jadi pengurus masjid, bikin rumusan visi misi masjid bukan berdasarkan petunjuk Allah, hasil karya rekaan pikiran manusia. Ya. Padahal visi misi masjid itu tiap hari kita dengar. Bahkan visi misi masjid, gak ada organisasi dimanapun di dunia yang tiap hari mengumumkan visi misinya. Apa sih visi misinya masjid? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana visi misi masjid adalah bagaimana besarkan Allah saja, bukan besarin pribadi. Karena siapapun yang ingin membesarkan pribadi, jadi pengurus masjid pengen tenar, jadi pengurus masjid biar disegani, biar terhormat, biar terkenal, atau biar apapun niatnya pribadi, maka siapapun dia akan menjadikan pribadi lain sebagai kompetitor kalau tujuannya membesarkan pribadinya. Siapapun dia, jadi pengurus masjid yang mau dibesarkan yayasannya, ormasnya, organisasinya, maka dia akan melihat organisasi lain sebagai kompetitor. Oke. Ini ini menarik sekali, karena sewu gitu ya, kepada para guru-guru semua yang sekarang sudah luar biasa. Ketika saya hadir di sentra masjid, saya melihat, oh ini sudah ada si A gede, si B gede, si C gede gitu kan ya. Nah, saya pernah berpikir gini, kalau gitu lembaga A ini yang sekarang mengatakan masjid gitu kan, dia sudah besar, maka bagaimana dia akan membesarkan masjidnya lain gitu kan? Bagaimana dia akan membesarkan masjid-masjid yang perlu disupport gitu kan? Nah, sehingga saya pernah berpikir, ini harus ada satu lembaga yang menjahit agar masjid-masjid ini punya kesetaraan dan punya kesamaan. Nah, kalau menurut Anda gimana pandangan terhadap hal itu? Ya. Jadi orang-orang yang mereka orientasinya bukan hanya membesarkan diri, maka orang lain itu adalah mitra. Ketika dia bukan besarkan diri, tapi besarkan siapapun, ayo bareng-bareng, dia akan sibuk membantu. Tapi siapapun yang ingin besarin diri sendiri, dia akan sibuk besarin diri sendiri.
Dia makan gini, ketika orang maju dia resah, orang besar resah. Tapi orang yang pengen besarin Allah, ketika dia, jadi kalau yang dibesarin Allah, kompetitornya itu adalah yang menuhankan Tuhan lain. Tapi siapapun dia, yang Tuhannya sama, yang tujuannya yang membesarkan Allah, dia adalah mitra. Termasuk juga tadi bagaimana tentang besarkan, itulah salah satu cirinya yang dia bagaimana sibuk membesarkan, bagaimana syiar Allah, bagaimana yang dibesarkan Allah. Semakin banyak pengurus masjid yang tergerak bagaimana mengolah masjid berdasarkan aturan dan petunjuk Allah dan dicontohkan Rasulullah, ini kenikmatan tersendiri. Bahkan inilah tujuannya, goalnya bagaimana besarin Allah. Dan itu kan baru pembukaan. Bahkan gini, pembukaan Allahu Akbar itu tanpa kita sadari, sehari-hari kita sebagai muslim, hal yang paling banyak kita ucapkan adalah kita mengucap Allahu Akbar. Dari adzan berapa kali? Memang kita yang nggak adzan ya, sholat saja kira-kira berapa kali Mas Tony? Kita ngucapin Allahu Akbar yang wajib aja. Berapa kali kira-kira? Takbiratul ihram. Dari pada sholat coba subuh aja berapa kali, zuhur berapa kali, asar berapa kali, itu yang wajib, belum yang sunnah. Bagaimana besarin Allah. Dan bagaimana cara besarin Allah? Nah, ini kan basicnya visi platform organisasi terbaik. Bagaimana diumumkan? Bisa dibandingkan panggilan ibadah atau panggilan organisasi mana yang tiap hari diumumkan visi misinya? Paling hanya dipasang. Kalau ini disampaikan sebagai diumumkan. Bentuk panggilan. Dan itu untuk seluruh manusia, siapapun. Maka namanya pengumuman, bukan bisik-bisik. Maka pengumuman disampaikan pakai dulu di menara. Kalau sekarang pakai sound system, pakai suara yang kenceng. Ini pengumuman menyampaikan ini loh visi misi. Berarti ini visi misi Islam. Pertama, besarin Allahu Akbar. Yang kedua, basicnya, dasarnya, pondasinya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau dibawa kemana nih? Tawarannya apa? Hayya 'alas shalah. Bagaimana sholat itu juga mana? Ini hubungan kita kepada Allah. Dan sholat itu nggak ada yang sholat yang statis kecuali sholat jenazah. Bagaimana sholat itu dinamis? Bagaimana tentang pelajaran? Bagaimana kita hidup? Allah udah ngasih solusinya. Problematika hidup dengan simbol-simbol sholat. Kita iklan dulu teman-teman. Kita iklan dulu karena ini Masya Allah luar biasa. Nah, kita pengen ya suatu saat nanti kan cocok ya kalau kita punya wisata religi gitu kan ya. Ya tapi ini masih jauh ya. Maka kita lanjutkan. Bagaimana tadi bahwasanya akan dibawa kemana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, ini halal falah. Ini nggak main-main. Jadi yang basic itu keselamatan, rahmat, keberkahan. Visi misi mengajak kepada manusia untuk sukses, untuk menang. Ini kan sebuah visi tertinggi. Benar nggak? Betul. Coba dari kalau kita ini, karena saya menekuni perbandingan lain, ada nggak agama lain yang panggilan ibadahnya lebih komplit? Ini dari sisi agama teologis ya, ada nggak? Dari sisi organisasi, sebutkan ada nggak organisasi di seluruh dunia yang tiap hari mengumumkan visi misinya secara keras, dan apelnya umumnya apel paling sepekan sekali. Ini apelnya sehari 5 kali. Dan prioritas yang wajib laki-laki. Mana organisasi mana di dunia ini yang mewajibkan laki-lakinya untuk apel? Kecuali Islam. Masya Allah. Ini kan bagaimana secara ini Allah sudah ngasih petunjuknya. Jadi kalau kita itu problem, ujian, Allah sudah ngasih petunjuk jawaban. Yang menjadi soal, kita selebih memilih, merasa lebih paham, pakai pikiran sendiri, tidak nurut ikut samina wa ta'na Allah. Padahal itu kan jelas. Ini padahal dan nggak jauh-jauh kan soal adzan iqomah, bagaimana visi misi tentang sholat. Islam itu benar-benar luar biasa sempurna dan rahmatan lil alamin. Masya Allah. Tat, ini waktu kita nggak banyak. Tadi sahabat Sentra Masjid, ini beliau nanti akan ke Lampung. Hari Jumat kita harus podcast sama beliau. Jadi ini mini podcastnya dulu. Oke, tadi kan ini menariknya. Kalau kita ngomongin terkait dengan
masjid itu adalah tempat kita untuk bersujud, ya, menurunkan ego, gitu ya. Nah, oke, kita iklan dulu lagi. Kita iklan dulu lagi, teman-teman. Menarik ya. Tapi kan kalau kita ngomong terkait dengan bagaimana dengan kondisi sekarang di era modern ini, cara memfilter bahwasanya si A atau saya katakanlah itu tepat menjadi seorang pengurus masjid. Nah, ini gimana basis daripada caranya untuk kita men-screening? Selain tadi Ustaz sampaikan bahwasanya harus sholat subuhnya, ya kan, ya, infaknya, sedekahnya, itu kira-kira begitu. Sesuai dengan atau ayat 18 tadi itu. Nah, ini secara kasat mata nih sebagai manusia, karena yang ngefilter kan juga manusia. Betul. Misalnya saya diamanahkan sebagai ketua takmir nih untuk ngurus masjid, saya merekrut nih wakilnya, bagian anggarannya, bagian peribadatannya dan segala macam. Nah, ini gimana cara bahwasanya saya menilai oh ini orang beriman. Nah, kira-kira gimana kita? Nah, bagaimana screening sebenarnya tadi di awal juga kalau saya ringkas, pertama mereka yang setidaknya bisa secara kualitas yang hatinya terpaut. Jadi yang kepikiran, walaupun mungkin siapapun kita nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Oke. Tingkat nilainya nggak, istilahnya 100 atau dibikin nilai 1 sampai 100 nggak 100. Tapi setidaknya dari mereka terut masjid, pasti juga mereka akan berusaha aktif di masjid. Jadi tolok ukurnya yang kelihatan, kan mengukur itu kan yang kelihatan. Kita nggak bisa mengukur isi hati. Ya. Yang kita bisa ukur kelihatan. Maka tolok ukurnya kita bisa ini lihat yang paling rajin sholat jamaah. Oke. Ya kan? Ini tolok ukur pertama, sholat jamaah. Tolok ukur kedua, Quran. Karena ini kan mau mengelola rumahnya Allah, sebetulnya Allah. Bagaimana mungkin dia bisa mengelola rumahnya Allah yang sesuai petunjuk Allah kalau dia malas baca petunjuknya Allah? Jadi screeningnya selain sholat ini yang diaktif di masjid, sholat subuh dan isya, kedua yang mereka berusaha serius baca Quran. Masya Allah, mentadaburinya sekali ya. Ini ada problematika antara seharusnya dan kenyataannya. Oke, apa tuh? Jadi kalau seharusnya, ini kan banyak ketika menurunkan, ini kan seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya di mana-mana pada umumnya kebanyakan orang memilih pengurus masjid itu pertama pejabat, punya gelar, jadi pejabat atau punya gelar pendidikan, keilmuan, dia pondok atau apa, pendidikan. Kedua dermawan, dia donatur, ya kan? Selain donatur dirang ngatur, donatur dalam ngatur. Ini kan tolak ukur yang memang tolak ukur umum, yang umumnya. Nah, tapi pada akhirnya kendalanya ketika pejabatnya dia jarang ke masjid, donaturnya jarang ke masjid, maka sampai sekedar ketemu, ngobrol, mau dibawa kemana, mau bicara, itu kesulitan. Tapi coba bayangkan, seandainya pengurus masjidnya itu adalah mereka yang kalaupun nggak bisa 5 waktu karena dengan kesibukan, minimal subuh sampai isya, itu senantiasa berjamaah. Pagi bisa briefing, habis subuh baca Quran, habis itu bagaimana Quran bisa saling menyimak, saling koreksi, bagaimana briefing. Setelah briefing, rencana program, malamnya itu evaluasi. Jadi organisasi terbaik kalau bisa dipraktekkan setiap hari pagi briefing, malam evaluasi. Masya Allah. Dengan mereka yang pengurus masjidnya yang subuh dan isya berjamaah. Oke. Ini kan problem ini, termasuk ini yang nyambung tadi. Ini ada problematika karena tolok ukur kadang-kadang kita punya sama pemahaman sama tentang masjid beda. Kemudian tentang pengurus tadi beda. Nah, ini tentang pemahaman sukses. Sukses ini juga tolok ukur manusia. Kebanyakan orang, kebanyakan pengurus masjid ini pakai tolok ukur sukses bukan menurut Islam, tapi sukses menurut kebanyakan orang. Contoh sukses bagi orang pada umumnya, sukses itu adalah yang saldonya banyak, rekeningnya tinggi, bener nggak? Kedua, tempat tinggalnya yang megah. Sekarang banyak itu. Kalau pengen lihat orang sukses, lihat tempat tinggalnya, bener nggak? Jadi selain kalau saldo nggak kelihatan, rekening nggak kelihatan, tapi yang paling kelihatan, yang dilihat pertama kali tempatnya.
Ketika tolak ukur sukses itu adalah tempatnya, maka orang akan orientasinya bagaimana menunjukkan, membuktikan bahwa dia sukses dengan bermegah-megahan tempatnya, rumahnya, dan bermegah-megahan masjidnya. Maka akan bangun semegah mungkin, semewah mungkin. Padahal Allah mengecam, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini kan karena tolak ukur suksesnya itu. Kemudian kalau kita tolak ukur sukses atau terkenal atau terpandang, tolak ukur sukses apa itu tolak ukur sukses? Tolak ukur sukses itu kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, Allah sudah selain memberikan konsep, memberikan petunjuk dengan Quran secara konsep, Allah juga memberikan role model, uswah. Manusia paling sukses di muka bumi adalah Rasulullah. Coba kalau kita pakai tolak ukur Rasulullah, apakah rumah Rasulullah megah sampai mewah? Apakah besar? Kemudian setelah Rasulullah meninggal, apakah mempunyai mewarisi harta yang banyak? Oke. Ini lanjut nih. Kita mungkin punya waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi, okay. Ini supaya kita nanti punya durasi yang panjang, ya. Bahkan ini nanti saya tadi kepikiran ini harus dijadikan sebagai kemasjidan akademi. Ya, karena ini kalau kita ngomong soal kemasjidan, memang saya sepakat berdasarkan atas apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini tadi kan ngomong soal bermegah-megahan. Dulu di era Rasulullah kan, ya masjid dari pelepah rumah apa adanya, kan ya. Nabawi seperti itu kira-kira begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat hari ini banyak orang pengen membangun masjid seperti di Nabawi, megah, kan ya, mewah, fasilitasnya lengkap. Nah ini kalau dari sudut pandang Ustadz, seperti apa nih dari dinamika ini? Ya, itu saya melihat memang saya melihat secara pribadi juga dengan segala ini, semakin hari semakin saya mempelajari Islam, semakin yakin akan kebenaran Islam. Semakin kebenaran, semakin kemuliaan, kesempurnaan Islam. Masya Allah. Tetapi kalau lihat kondisi umat Islam semakin gemas. Gemas itu rasa campur aduk. Bagaimana seharusnya dan kenyataannya begitu timpang. Oke. Begitu timpang. Dan ini di semua lini, bukan di Indonesia, di luar juga seperti itu. Termasuk ketika tadi, ada masjid yang di sana yang megah mewah, maka lainnya karena gini, hal yang paling mudah yang orang melihat itu adalah konkret, nyatanya. Ya, rasional itu. Kalau kita kembali bagaimana tata ini Rasulullah secara fisik, bagaimana bangunan Masjid Nabawi zaman Rasulullah itu sangat sederhana, tetapi kontribusinya. Ini tentang ukur sukses. Sukses itu bukan berapa banyak dana harta yang dikumpulkan, bukan semegah apa bangunan yang ditinggalkan, tetapi adalah berapa banyak besar apa kontribusinya, apa manfaatnya. Bagaimana kontribusi umat. Nah, coba secara sirah Nabawi ya. Ini sebelum masa kenabian, Rasulullah itu lahir di zaman jahiliyah. Ini peradaban yang sangat jahil, kegelapan, primitif. Tapi hanya tempo masa kenabian kurang dari 23. Dari titik minus peradaban manusia. Hanya kurang dari 23 tahun, Rasulullah atas izin Allah, atas keputusan Allah, bisa mengangkat manusia yang sama, mampu ke derajat kepribadian tinggi, bahkan mampu menaklukkan negara-negara adidaya di masa itu, mampu menaklukkan Romawi, mampu menaklukkan Persia. Dan setelah itu bagaimana para ulama sekaligus ilmuwan sekaligus ulama yang memulai semua dari Iqra. Ini persoalan real, bagaimana kondisi real kemajidan, bagaimana banyak yang bicara besar, kondisi sekarang, bagaimana umat Islam 72% masih buta huruf. Dari sisi soal sholat, 38% sholat, tapi yang rutin berjamaah, yang fokus berjamaah, yang 5 waktu hanya 2%. Jadi ini persoalan, ini peluang. Masalah adalah peluang. Karena anggap saja permasalahannya adalah kegelapan. Kita berkeluh kesah, nggak akan berubah keadaan. Apalagi kita nyalain orang lain, bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah.
Nah, ini peluang apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita kontribusikan. Sekecil apapun, kalau anggap kegelapan, sekecil apapun, kita punya apa? Bagaimana kita berkontribusi? Kita punya batu, kalau zaman saya itu bagaimana kita ketok gecek, bagaimana bisa mengeluarkan api. Kita punya lilin, ketika kita bersamaan dan kita memang perlu bagaimana di masjid itu kan sholat tidak sedikit, ada jamaah. Jadi bagaimana jamaah itu adalah tentang kebersamaan, dan kebersamaan itu tidak hanya sekedar ngumpul bareng, bukan bergerombol atau berkerumun, tetapi yang terpimpin dan terdidik. Dan contoh sederhana dari di bayangan masjid, ketika kita sholat subuh 2 rakaat, kita zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu bukan berdasarkan kesepakatan, harus voting, tetapi semua atas ketetapan Allah yang dicontohkan Rasulullah. Maka kembali memfungsikan kembali ke tata kelola petunjuk Allah dan contoh Rasulullah. Masya Allah. Mungkin itu. Oke. Ustaz, ini luar biasa. Jadi kita perlu ngobrol 12 jam lagi. Tapi karena ini mini podcast dadakan, teman-teman kalau tahu ini handphonenya kita ganjel. Diselipkan di sela-sela kardus ini, kan ya. Jadi podcast sebenarnya nanti akan kita podcastkan di ruang podcast yang sebenarnya, ya. Nanti berikutnya adalah siapkan nanti jawabannya. Bagaimana caranya mengelaborasikan peradaban dari masjid dengan teknologi yang sekarang sudah ada, dengan pertumbuhan yang sekarang sudah ada, sehingga umat ini harus bisa memenuhi dari apa itu teknologi, karena kata Rasul kan didiklah umat sesuai dengan zaman. Gitu kan ya. Nah, ini perlu nanti kita jawab bersama-sama di podcast yang sesungguhnya. Jadi ini mini podcast teman-teman ya. Mohon maaf kalau tadi itu secara noise ya, bising, banyak ikan segala macam. Ya, tapi ini kita ingin membuktikan bahwasannya kalau kita mau ngomongin masjid, enggak harus di masjid. Hari ini kita ketemu di samping jembatan Ampera Palembang ya, Sungai Musi. Ya, kita hari ini meskipun masih nongkrong, ini saya minum air jeruk hangat tanpa gula, karena sudah jadi mbah-mbah. Ya. Jadi supaya nggak kena penyakit gula, gitu ya. Dan ini untuk membuktikan bahwasanya kalau kita mau ngomongin di masjid, dimanapun bisa. Jangan sampai kita di kafe, ya, jangan sampai kita di tempat umum, kayaknya nggak elok ngomongin masjid. Nah, lupa dengan masjid. Nah, itulah kenapa kita coba hari ini ngomongin masjid di tengah-tengah orang yang sedang berwisata, di tengah-tengah orang yang sedang pengen kulineran. Itu teman-teman yang bisa saya ucapkan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga luar biasa ilmunya ya. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Tony.